Sifat-sifat balok dan jaring-jaring balok. Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat nggih? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat balok dan juga jaring-jaring balok. Nah sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah anak-anakku, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan materi, kita akan membahas soal pada pertemuan sebelumnya. Oleh sebab itu anak-anakku, silahkan kalian buka buku tugas kalian. Kita akan bahas bersama, kita koreksi bersama tugas kalian yang kemarin. Yuk anak-anakku, dicari bukunya. Nah, tugas kalian kemarin ada 2 latihan, gitu. Yaitu latihan yang pertama, latihan pada halaman 109. Nah, kita akan bahas yang ini dulu. Sudah siap? Sudah nggih? Yang salah nanti silahkan dibetulkan, nggih. Pada latihan halaman 109, di situ diberikan gambar sebuah kubus yang kita ketahui panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 4 cm. Nggih, masih ingat nggih? Panjang rusuk sama dengan panjang sisi. Bisa ditulis R, bisa ditulis juga dengan S. Maknanya sama, panjang rusuk. Di sini Ibu menuliskannya panjang rusuknya yaitu 4 cm. Kita diminta untuk mencari luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 4 cm dan juga volumenya. Nah, tentu kalian masih ingat anak-anakku, bagaimana rumus mencari luas permukaan kubus? Nah, 6 kali R kuadrat. Ini harus hafal, nggih? Lanjut, 6 kali R-nya berapakah? 4. Berarti di sini dituliskan 4 kuadrat. Jika sudah 6 kali, kita cari terlebih dahulu hasil dari 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berarti 4 kali 4. Berapakah? 16. Nah, tinggal kita kalikan 6-nya kali 16, yaitu 96. Satuannya apa anak-anak? Karena di sini cm, maka luas permukaannya satuannya yaitu cm persegi. Oke? Jangan sampai salah untuk satuan. Lanjut. Volume. Apa rumus untuk mencari volume kubus? R pangkat 3. Jika sudah, kita masukkan nilai R, yaitu 4 pangkat 3. Berapakah nilai dari 4 pangkat 3? Nah, 64. Karena di sini cm, maka satuan volumenya yaitu cm kubik. Sudah bisa membedakan nggih? Untuk luas persegi, untuk volume kubik. Nah, lanjut anak-anak. Untuk nomor 2, diketahui panjang rusuknya adalah 9 desimeter. Untuk luas permukaannya berarti 6 kali R kuadrat sama dengan 6 kali 9 kuadrat sama dengan 6 kali 9 kuadrat berarti 9 kali 9. Berapakah 9 kali 9? 81. Nah, tinggal kita hitung berapakah nilai dari 6 kali 81? Sudah dihitung ya? Yaitu 486. Satuannya desimeter persegi. Lanjut, untuk volumenya berarti R pangkat 3. R-nya 9, berarti 9 pangkat 3. Berapa 9 pangkat 3? 729 desimeter kubik. Betul nggih? Nah, jika kalian hafal tentang bilangan pangkat, pasti ketika mengerjakan mencari volume kubus, kalian akan mudah sekali, nggih? Itulah gunanya mengapa kemarin Busa menginginkan kalian untuk menghafalkan bilangan pangkat dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3, nggih? Untuk memudahkan kalian dalam menghitung.
Lanjut, nomor 3, panjang rusuknya yaitu 8 cm. Berarti luas permukaannya 6 kali R kuadrat sama dengan 6 kali 8 kuadrat. Sama dengan 6 kali 8 kuadrat yaitu 64. Nah, berapakah 6 kali 64 anak-anak? Yaitu 384 cm persegi. Volumenya anak-anak berarti R pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3. Berapakah 8 pangkat 3? 512 cm kubik. Ini nggih. Nah, sekarang untuk nomor 4 anak-anakku, diketahui panjang rusuknya 11 dm. Berarti luas permukaannya 6 kali R kuadrat sama dengan 6 kali 11 kuadrat. 6 kali 11 kuadrat berarti 11 kali 11 yaitu 121. 6 kali 121 berarti nilainya adalah 726. Satuannya desimeter persegi. Untuk volumenya berarti R pangkat 3. R-nya 11 berarti 11 pangkat 3. Berapakah nilainya 11 pangkat 3? 1331 desimeter kubik. Terakhir, untuk nomor 5 anak-anak. Di sini diketahui panjang rusuknya yaitu 15 cm. Berarti luas permukaannya 6 kali R kuadrat sama dengan 6 kali 15 kuadrat. Sama dengan 6 kali 15 kuadrat nilainya yaitu 225. Tinggal kita hitung berapakah 6 kali 225. Nah, yaitu 1350. Satuannya cm persegi. Untuk volumenya berarti R pangkat 3. R-nya tadi 15 berarti 15 pangkat 3. Nah, pasti kalian sudah tahu 15 pangkat 3 yaitu 3375. Satuannya cm kubik. Itu nggih. Untuk satuan luas persegi, untuk satuan volume adalah kubik. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan kubus dan juga mencari volume kubus wajib untuk kalian hafalkan juga. Lanjut, untuk tugasnya yang kemarin, tugasnya yang kedua yaitu latihan pada halaman 110, nomor-nomor tertentu. Nah, ini nanti kita akan mencari tentang luas alas, juga mencari tentang panjang rusuk, juga mencari tentang volume kubus. Nomor 2 yang diketahui adalah panjang rusuknya 6 meter. Berapakah luas alasnya? Nah, bagaimana mencari luas alas anak-anak? Luas alasnya yaitu R kuadrat. R-nya 6 berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Satuannya sama. Luas berarti pakai persegi karena di sini meter berarti meter persegi. Oke. Volume sama berarti R pangkat 3. R-nya tadi 6 berarti 6 pangkat 3. Berapakah 6 pangkat 3? 216 meter kubik. Nah, lanjut untuk nomor 4 diketahui R-nya 10 desimeter, berarti luas alasnya R kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat itu berarti 10 kali 10, yaitu 100 desimeter persegi. Untuk volume R pangkat 3, berarti 10 pangkat 3. Berapakah 10 pangkat 3? 1000 desimeter kubik. Nomor 5 diketahui panjang rusuknya 12 desimeter, berarti luas alasnya yaitu R kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 12 kuadrat itu berarti 12 kali 12 yaitu 144 desimeter persegi. Untuk volumenya berarti R pangkat 3 sama dengan 12 pangkat 3. Berapakah nilai dari 12 pangkat 3 anak-anakku?
1728. Satuannya desimeter kubik. Untuk nomor 7. Nah, di sini yang diketahui adalah volume kubus. Kita diminta mencari panjang rusuk dan juga luas alasnya. Nah, jika diketahui volume kubusnya 343, untuk mencari panjang rusuknya berarti akar 3 dari volume kubus. Ingat nggih, rumus mencari panjang rusuk yaitu akar 3 dari volume kubus. Sama dengan akar 3 dari, kita masukkan berapakah nilai dari volume kubus tadi, yaitu 343. Kita tuliskan di sini. Akar 3 dari 343 berapakah dia? 7. Satuannya sentimeter. Jika sudah diketahui panjang rusuknya 7, maka luas alasnya tinggal kita masukkan. R kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat berarti 7 kali 7 yaitu 49 cm persegi. Nah, sekarang untuk nomor 9 anak-anak. Sama, kita menentukan panjang rusuknya terlebih dahulu jika diketahui volume kubusnya yaitu 2744. Panjang rusuk sama dengan akar 3 dari volume kubus. Sama dengan akar 3 dari 2744. Nah, berapakah dia akar 3-nya dari 2744? Yaitu 14. Nah, untuk mencari akar 3 sudah kita pelajari bersama-sama nggih. Nah, ini merupakan salah satu aplikasi dari kita mempelajari yang kemarin, mempelajari tentang akar 3 ini. Gunanya di sini yaitu untuk mencari panjang rusuk. 14 apa tadi anak-anak? Sentimeter. Nah, karena panjang rusuknya 14 cm, maka luas alasnya yaitu R kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Nah, berapakah 14 kuadrat? 14 kuadrat itu berarti 14 kali 14, nilainya 196. Ibu tuliskan di sini. Sentimeter persegi. Nah, bagaimana pekerjaan kalian? Apakah betul semua anak-anakku? Nah, Ibu yakin ada yang betul semua, ada yang salah satu. Nah, tidak apa, nggih. Yang penting kalian semuanya sudah berusaha, nggih. Kuncinya ketika kita mau berhasil, kuncinya kita harus mau untuk berusaha dengan maksimal. Nah, itu tadi tentang pembahasan soal yang tadi, nggih, Nak. Sekarang untuk materi kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat balok. Silahkan kalian amati pada papan tulis berikut. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa. Kita akan membahas bersama tentang sifat-sifat pada balok. Balok itu memiliki 7 sifat. Sifatnya yang pertama, dia memiliki 6 sisi persegi panjang. Nah, jadi ke-6 sisinya berupa persegi panjang. Itulah bedanya dengan kubus anak-anakku. Jika kubus dia punya 6 sisi berbentuk persegi. Kalau balok semua sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, ada lagi cirinya anak-anak. Tidak harus selalu 6 sisinya persegi panjang. Paling sedikit ada 4 sisinya yang berupa persegi panjang. Dia sudah termasuk balok, nggih. 4 sisinya persegi panjang dia sudah termasuk balok, apalagi 6 sisi persegi panjang. Kita tunjukkan bersama-sama dari gambar berikut. Kita memiliki balok yang bernama PQRS TUVW. Manakah ke-6 sisinya yang dimaksud? Nah, ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, belakang, samping kanan, dan juga samping kiri. Kita tunjukkan bersama-sama dari sisi bawah terlebih dahulu. Nah, sisi yang bawah ini namanya sisi PQRS. Ini nggih, PQRS. Kemudian ada sisi atasnya. Sisi atasnya yang ini anak-anak namanya sisi TUVW. TUVW. Sisi depan. Nah, di sini depannya PQUT. Ini merupakan sisi depan, PQUT.
ada sisi belakangnya. Disinilah letak sisi belakangnya. S, R, V, W. Nah, S, R, V, W merupakan sisi bagian belakang. Kemudian sisi samping kanannya anak-anak. Nah, yang di sebelah sini nggih, kanannya gambar. Berarti sisi kanannya yaitu P, S, W, T. P, S, W, T. Kemudian yang terakhir yaitu sisi samping kiri Q, R, V, U. Q, R, V, U. Nah, anak-anak sudah bisa membedakan nggih, mana yang jadi mana yang jadi sisi depannya, mana yang jadi sisi belakang dan sebagainya. Nah, sifatnya yang kedua anak-anak, balok itu memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama dan sejajar. Manakah yang dimaksud? Yang dimaksud ini tadi, sisi bawah berhadapan sama dan sejajar dengan sisi atas. Nah, ini pasangan yang pertama. PQRS itu sama, besarnya sama, dan sejajar dengan TUVW. Ini pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua berarti depan dan belakang. Nah, untuk yang depan yaitu sisi PQUT dan PQUT sudah, yang belakangnya berarti SRVW. SRVW. Nah, ini pasangan yang kedua. Selanjutnya pasangan yang ketiga yaitu samping kanan dan juga samping kiri. Samping kanannya berarti PSWT sama dan sejajar dengan QRVU. Nah, anak-anak, ini nggih, balok memiliki 3 pasang sisi yang sama dan juga sejajar. Atas dan bawah sama, depan belakang sama, kanan dan kiri sama. Oke. Lanjut. Sifatnya yang ketiga, dia memiliki 12 rusuk. Nah, rusuknya ini dibagi menjadi 3 kategori anak-anak. Ada rusuk yang mendatar, ada rusuk yang serong, ada rusuk yang tegak. Oke. Kita tunjukkan bersama terlebih dahulu untuk rusuk-rusuk yang mendatar. Berarti PQ. Ini rusuk yang mendatar, ada PQ. Sejajar atau sama dengan SR. Kemudian dia juga sama dengan TU. Satu lagi, dia juga sejajar dengan WV. Ini nggih, itu keempat rusuk yang mendatar. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk rusuk yang serong, yang pertama ada ini nggih, yang serong ini PS. PS ini sejajar dengan QR. Juga sejajar dengan UV. Juga sejajar dengan TW. Ini nggih, PS sejajar dengan QR, VU dan TW. Kemudian untuk rusuk yang tegak, ini rusuk tegaknya, yang berdiri-berdiri ini disebut dengan rusuk tegak. Yang pertama yaitu PT. Rusuk PT itu sejajar dengan rusuk QU, sejajar dengan rusuk RV, juga sejajar dengan rusuk SW. Ini anak-anakku, dia memiliki 12 rusuk, ada rusuk yang mendatar, serong dan juga tegak. Selanjutnya nanti anak-anak, rusuk yang mendatar ini disebut dengan panjang atau disingkat dengan P. Untuk rusuk serongnya disebut dengan lebar yang disingkat dengan L. Dan juga untuk rusuk yang tegaknya ini disebut dengan T. T ini adalah tinggi. Nah, jadi pada balok dia punya 3 komponen, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Semua yang mendatar ini disebut dengan panjang atau P. Yang serong juga disebut dengan L. Yang tegak disebut dengan T atau tinggi. Nah, beda nggih. Untuk kubus komponennya hanya 1, yaitu R, rusuk. Kalau pada balok ada 3, P, L, dan
T. Nah, lanjut anak-anakku, sifatnya yang keempat, memiliki 8 titik sudut. Nah, sama dengan kubus, sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu sudut P, Q, R, S, T, U, V, W. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sifatnya yang kelima, dia merupakan prisma siku-siku. Nah, semua sudutnya berupa sudut siku-siku. Nah, ini juga siku, semuanya siku-siku, makanya dia termasuk prisma siku-siku. Sifatnya yang keenam anak-anak, dia memiliki 4 diagonal ruang. Perhatikan pada gambar, Ibu akan memberikan contoh yang dimaksud dengan 4 diagonal ruangnya itu mana saja. Oh iya, untuk diagonal ruang kalian tentu masih ingat ya, diagonal ruang itu berarti yang menyilang di dalam ruangan. Contohnya yang pertama yaitu nih, Q, W. Nah, dari pojok bawah ke pojok atas. Kemudian T menyilang dengan R. Kemudian U menyilang dengan S. Kemudian V menyilang dengan P. Nah, ini nggih, Ibu tuliskan di sini. Diagonal ruangnya yang pertama yaitu PV. Kemudian QW, maaf Ibu salah nggih, QW. Kemudian TR dan satu lagi yaitu SU. SU ini nggih. P dengan V, U dengan S, T dengan R, W dengan Q. Dia disebut dengan diagonal ruang. Nah, sifatnya yang ke-7 yaitu memiliki 12 diagonal sisi, berarti yang menyilang pada sisi anak-anak. Nah, biar tidak rancu gambarnya, Ibu hapus kembali nggih. Biar tidak rancu, kalian nanti bingung untuk menggambar. Nah, yang penting kalian sudah tahu nggih, manakah diagonal ruangnya tadi apa saja? Ada 4, diingat-ingat. Diagonal ruang itu berarti yang menyilang di dalam ruangan. Sekarang untuk diagonal sisi, berarti yang menyilang pada sisi. Berarti silangannya terbentuk pada sisi. Nah, setiap sisi itu punya 2 diagonal. Perhatikan misalnya sisi depan anak-anak. Sisi depannya adalah PQUT. Berarti diagonal sisinya ada TQ dan UP. Nah, karena sisinya ada 6, jadi seluruh diagonal sisinya ada 12. Kita tunjukkan bersama-sama dari sisi depan terlebih dahulu. Dari sisi depan yang menyilang yaitu PU dan QT. Nah, dari sisi belakang yang menyilang yaitu SV dan RW. Kemudian dari sisi bawah yang menyilang ada PR dan QS. Dari sisi atas yang menyilang yaitu TV dan WU. Sisi samping kanan yang menyilang yaitu PW dan TS. Sisi samping kiri yang menyilang yaitu QV dan RU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, anak-anakku, hari ini kita sudah mempelajari tentang sifat-sifatnya balok. Supaya kalian lebih paham, lebih mengingat kembali, ini silakan kalian catat di buku tugas kalian. Berikut juga dengan gambarnya, oke? Nah, tugasnya yang pertama yaitu kalian mencatat ini. Nah, jika sudah, kemudian kita akan membahas sedikit tentang jaring-jaring pada balok. Nah, jaring-jaring ini merupakan bangun ruang. Jika kita buka, kita tempelkan pada sisi datar, dia akan terbentuk sebuah jaring-jaring. Balok jika kita buka, kita tempelkan pada bangun datar, maka dia akan menjadi jaring-jaring
balok. Ciri yang pertama untuk jaring-jaring balok, dia punya 3 pasang sisi yang sama sejajar dan berhadapan, nggih. Punya 3 pasang sisi yang sama dan sejajar. Itu cirinya. Kemudian sama dengan kubus kemarin, ada bagian penutup atas dan penutup bawah balok. Nggih. Nah, untuk jaring-jaring kubus bisa kalian baca pada halaman 113, nggih. Jadi tugasnya yang pertama tadi ini kalian catat di buku tugas kalian. Kemudian tugas yang kedua halaman 112 anak-anakku. Halaman 112, latihan halaman 112 silahkan dilihat terlebih dahulu. Mungkin ada yang menggunakan buku cetakan lama. Untuk gambar kalian betulkan nggih, gambarnya yang benar adalah ini, PQRSTUVW. Jika gambarnya sudah, ada beberapa bagian yang soalnya salah, misalnya yaitu nomor 2C. Sudah ketemu? 2C, RSTU kalian coret menjadi RSWV. Kemudian 3C, ST kalian coret menjadi PT. Nomor 5B, PW kalian coret PW kalian coret menjadi PT. VW kalian coret menjadi TU. PQVW kalian coret menjadi PQUT. Nah, sudah nggih anak-anak? Itu tadi tugas yang kedua. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga, kalian mencentang pada buku kalian manakah gambar yang termasuk jaring-jaring balok dan manakah yang bukan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat anak-anakku. Ingat tugasnya wajib kalian kerjakan, nggih. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semuanya tetap semangat, sukses, lancar semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.